Mati urang ide anak so perumun baru batai kayu wakuroi batai kayu kuno baru tajak ramai-ramai tatung di bandara seolah kita berperan untuk memulangkan nelayan ini. Pernah tak? Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Saya memang baru pulang dari Colombo, ada rapat ICSF, International Collective Support Office Worker. Ini sebuah lembaga internasional bekerjasama dengan Badan PBB Bidang Pangan UNFAO yang fokus untuk studi membicarakan tentang small scale fisheries, jadi perikanan berskala kecil. Di dalamnya termasuk nelayan-nelayan kecil, penambak-penambak kecil, nelayan tradisional yang secara keseluruhan di dunia menguasai 90% sumber daya perikanan di dunia. Jadi dalam dunia perikanan ini ada nelayan perikanan berskala kecil, ada perikanan berskala besar yang dikuasai oleh pengusaha perikanan. Bedanya kalau perikanan berskala kecil orientasinya untuk livelihood, untuk sumber pencaharian. Sedangkan perikanan berskala besar orientasinya adalah mencari keuntungan. Jadi lembaga ini membela nasib-nasib nelayan di dunia. Makanya hadir dari Eropa, dari Afrika, dari Amerika Latin, dari Asia untuk membuat kebijakan jangka panjang tentang guideline for small scale fisheries. Jadi guideline ini petunjuk untuk perikanan berskala kecil dan itu akan dibahas dalam COFI, Committee on Fisheries, yang diadakan setiap 2 tahun sekali di Roma oleh UNFAO. Jadi saya ini datang pertama sebagai ilmuwan dari Universitas Shah Kuala dan juga sebagai penasehat daripada Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Mungkin karena saya dulu aktif lama di Panglima Laut, sehingga oleh Lembaga Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, saya ini bersama teman-teman Khalid Muhammad, yang sekarang aktivis Walhi, ada Riza Adamaning, ada Zen Bazeber, ini dijadikan Dewan Penasehat lembaga ini untuk memikirkan bagaimana melindungi nelayan perikanan berskala kecil di Indonesia yang hampir kalau di Indonesia 85% itu perikanan itu berskala kecil, penambak, nelayan, sehingga kebijakan negara ini istilah pro kepada orang kecil. Isu ini kan isu lembaga kita bawa, jadi isu yang sampai ke sana. Termasuk isunya ada misalnya pengkaplingan laut yang terjadi di Banten, kemudian ada isu social security, asuransi untuk masyarakat perikanan, untuk nelayan kecil, kemudian pendidikan, tentang program pendidikan. Cuma karena saya dari Aceh, jadi juga saya sentuh banyaknya nelayan-nelayan Aceh karena ada satu sesi terakhir membahas tentang, di samping pertama sesi awal membahas tentang guideline untuk responsible fisheries, guideline petunjuk untuk perikanan bertanggung jawab, kemudian membela nelayan kecil, tentang isu perubahan iklim yang mempengaruhi terhadap dunia perikanan. Ada sesi terakhir itu membahas tentang transborder fisheries. Jadi transborder fisheries ini nelayan-nelayan yang menangkap ikan karena berdekatan dengan negara lain sehingga ditangkap atau ditahan oleh negara yang bersebelah. Seperti kasus Costa Rica, kasus di Ghana, jadi di Afrika, itu yang banyak kasusnya. Juga kasus antara India dan Sri Lanka, India dan Bangladesh, India dan Pakistan. Juga saya angkat isu, karena saya ini dari Aceh, saya angkat isu nelayan-nelayan Aceh juga yang terdampar, yang bermasalah dengan di Nicobar dan Andaman, yang berbatasan dengan India. Memang kalau yang dari nelayan kita Indonesia itu dari Aceh ini, yang Nicobar itu tidak menjadi isu yang hangat dibicarakan. Yang hangat dibicarakan isu nelayan antara India dan Sri Lanka, karena itu berdekatan. Jadi di mana tiap hari, karena itu hanya graf teluknya kecil, tiap hari nelayan dari India itu ditahan di Sri Lanka atau Sri Lanka ditahan di India, sehingga telah dimanfaatkan oleh para politisi untuk mendapat suara, baik Tamil Nadu yang di India maupun dari Sri Lanka.
lagi bicara itu saya angkat karena kebetulan saya yang pimpin yang termasuk diminta untuk menjadi narasumber. Saya bilang kenapa kita tidak membahas juga, kita jangan fokus hanya India dan Sri Lanka ini. Juga Anda harus ingat bahwa walaupun kita ini berbeda kawasan, yaitu kawasannya di Southeast Asia, Asia Tenggara dengan South Asia, Asia Selatan, kita ini kan dulunya kan satu nenek moyang ini. Tabonek je pun. Kan? Makanannya pun sama. Waktu saya makan, apa yang dimasak di Aceh itu yang saya makan di sana. Cuma karena bukan Muslim, bukan tak yakin kita di yang masaknya ada Bismillah, maka nak paling sama kan sambil kuah aja. Mesti tanggung kuah ayam, kan? Persis saja mak kita tanggung gempung. Jadi begitu juga yang makanan yang kepiting, itu banyak. Jadi makanan sama semua. Waktu saya angkat isu, dia respon baik. Saya bilang, ini walaupun bagaimanapun antara Aceh dan wilayah Indonesia dengan Andaman dan Nicobar sangat berdekatan. Lebih dekat ke Aceh kami daripada itu mereka pergi ke mainland India, ke daerah data India, daerah Tamil, semua itu lebih sama sampai 3 hari 3 malam ke sini, 1 hari sudah sampai bisa ke Sabang atau ke Aceh. Begitu juga orang Aceh ke sana. Perlu juga dipikirkan ini jadi supaya nelayan-nelayan Aceh yang tertangkap ditahan di India itu tidak diperlakukan sebagai illegal fishermen, jadi nelayan yang memasuki wilayah orang secara ilegal, tapi diperlakukan mereka sebagai humanitarian, sebagai kemanusiaan, khususnya nelayan-nelayan kecil ini. Cuma kata dalam pembicaraan, dalam diskusi, termasuk ada teman-teman itu, dia bilang ada 2 solusi yang bisa ditempuh. Yang pertama ini harus aktif pemerintah Aceh ini. Pemerintah Aceh dan pemerintah Andaman. Permasalahan Andaman dan Nicobar ini adalah bukan negara tersendiri, bukan negara bagian. Dia adalah wilayah persekutuan tunduk kepada Departemen Dalam Negeri India. Jadi dia termasuk wilayah persekutuan kalau istilah dalam negara federasi. Dia tunduk India, maka dia tidak menjadi gubernur jenderal penuh, tapi itu gubernur jenderal setengah. Maka letnan jenderal berkuasa di sana. Jadi karena bukan seperti negara bagian seperti Tamil Nadu, seperti Kerala. Jadi ini langsung tunduk, ada beberapa daerah di India yang tunduk langsung ke wilayah persekutuan ini. Jadi katanya dalam diskusi itu dia bilang, Pak Adli, jika Anda itu memperjuangkan tentang bagaimana nelayan Aceh yang dari wilayah Indonesia bisa penanganannya lebih kepada humanitarian, bukan sebagai illegal fisher, sebagai kemanusiaan karena saling berdekatan ini, seperti antara India dan Sri Lanka, itu harus ada inisiasi secara politik oleh pemerintah Aceh. Jadi pemerintah, bisa Bapak ini dekati ke Dubes India di Jakarta. Kemudian Dubes India Jakarta berkomunikasi dengan Departemen Dalam Negeri di sana, dipertemukan antara pertama state to state, negara bagian ke negara bagian. Jadi Aceh dengan Andaman dan Nicobar, tapi harus melalui Departemen Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga ada negara dengan negara, baru nanti masuk negara dengan negara, sehingga nelayan-nelayan kita ini diperlakukan tidak sebagai pendatang haram atau menangkap ikan di negara orang, tapi ini khusus nelayan kecil. Makanya saya kira ini perlu proaktif daripada kita di sini, baik people to people, masyarakat dengan masyarakat. Misalnya kalau dulu pernah saya inisiasi waktu saya masih di Panglima Laut, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti, sehingga saya pernah pergi ke Nicobar, ketemu dengan otoritas di sana, people to people. Jadi orang di sini bisa Panglima Laut dengan masyarakat nelayan di sana. Kemudian negara bagian ke negara bagian, negara misalnya Aceh dengan Andaman dan Nicobar, dan itu komunikasinya melalui kedutaan India dan Indonesia yang ada di India, dan juga melalui Kementerian Luar Negeri. Jadi luar negeri juga bisa, sehingga ada bilateral agreement, perjanjian bilateral. Jangan sibuk waktu ada minyak nanti ya. Kalau ada, karena ini kan laut ini kan ada rezim laut ini kan mulai ada merasa ada negara-negara merasa dirinya punya wewenang di laut kan setelah pasca rezim UNCLOS, United Nations Convention Law on the Sea 1982, yang di Indonesia diratifikasi dengan Undang-Undang ZDE 1985. Jadi yang harus diperbuat oleh pemerintah dan masyarakat.
dan organisasi nelayan. Jadi jangan kita ini mengobati kalau sudah kejadian. Jadi kam mati urang ide anak so perumun baru batai kayu wakuroi. Batai kayu wakuno baru tajak ramai-ramai. Tatung di bandara seolah kita berperan untuk memulangkan nelayan ini. Padahal tak ada buat apa-apa, diam saja. Jangan mencari nama di tengah penderitaan orang lain. Tapi berbuatlah dari sekarang untuk supaya nelayan ini bisa aman, nyaman dalam mencari rezeki, apalagi mereka bukan untuk keuntungan tapi hanya adalah untuk peningkatan pendapatan mereka untuk membawa rezeki ke rumahnya. Jadi itu yang harus dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi diinisiasi oleh Panglima Laut Aceh, yang dilanjutkan kerja saya dulu yang pernah saya lakukan, kemudian juga oleh pemerintah Aceh. Mudah-mudahan ini bisa jalan sehingga tidak muncul lagi permasalahan nelayan-nelayan Aceh yang terdampar di luar sehingga bisa dihukum 3 tahun, 4 tahun baru dibawa pulang. Jadi setelah ada diputus hukuman di negara sana, dibebaskan baru dibawa pulang. Karena bisa tanpa melalui proses peradilan bisa dibawa pulang. Asal ada bilateral agreement antara negara yang diinisiasi oleh pemerintah Aceh dan masyarakat nelayan dengan pemerintah di sana dan masyarakatnya, dan tingkat tingginya adalah antar negara India dan Indonesia.